Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Pada video kali ini, kita masih flashback ya dengan tahun 2020 dengan membahas salah satu pertandingan terbaik yang ada di tahun 2020 yang terjadi di FIDE Online Olympiad 2020. Dan partai ini merupakan partai yang mendapat tempat ketiga pada Gazprom Brilliance Prize, yaitu hadiah untuk partai-partai terbaik pada FIDE Online Olympiad 2020. Baiklah, jadi partai yang akan kita bahas di sini adalah partai antara Viswanathan Anand melawan Parham Makhsudlov. Dan di sini kita akan melihat bagaimana seorang pemain muda dari Iran, yaitu Parham, melakukan sebuah pengorbanan kualitas yang kemudian bisa mengolah buah-buah miliknya untuk menekuk salah satu mantan juara dunia, yaitu Viswanathan Anand. Jadi bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Viswanathan Anand memegang buah putih dan Parham Makhsudlov memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke C5, yaitu pembukaan Sisilia, kuda ke F3, kuda ke C6, pion ke D4, pion C makan D4, kuda makan D4, dan pion ke E5 untuk mengancam kuda yang ada di D4. Dan di sini kita melihat pembukaan Sisilia variasi Kalashnikov, di mana putih melanjutkan dengan kuda ke B5 untuk mengancam lompatan kuda ke petak D6. Hitam mencegah lompatan kuda dari putih dengan pion ke D6. Lalu pion ke C4 dari putih untuk mencengkram posisi dari hitam, terutama petak D5 yang merupakan petak yang sangat krusial di pembukaan ini. Lalu hitam melanjutkan dengan gajah ke E6, kuda ke C3 dari putih, pion ke A6 mengancam kuda, kuda ke A3, dan hitam di sini memutuskan untuk memfianseto gajahnya ke petak G7 dengan langkah pion ke G6. Untuk mengembangkan gajah yang ada di petak F8. Lalu putih kuda ke C2 di sini, gajah ke G7, gajah ke E3, kuda ke F6 dengan ancaman lompatan kuda ke petak G4 dan putih mencegah dengan gajah ke E2 di sini. Lalu benteng ke C8 dari hitam, pion ke B3, rokade pendek, putih rokade pendek, dan hitam melakukan pengorbanan pion dengan pion ke B5. Lalu pion C makan B5, kuda ke E7 untuk menyerang kuda yang ada di C3, dan putih menjaga kuda dengan gajah ke D2. Lalu pion A makan B5, gajah makan B5, menteri ke B6 dengan ancaman benteng makan C3 diikuti dengan menteri makan B5. Dan putih menjaga gajah dengan kuda ke A3. Dan di posisi inilah Parham melakukan pengorbanan yang sangat baik dengan langkah benteng makan C3. Dan setelah gajah makan C3, lalu kuda makan E4, kita bisa melihat kompensasi dari pengorbanan milik hitam adalah dengan mendapatkan petak pusat yang sangat kuat, terutama dua pion pusatnya yang ada di D dan E yang bisa menghambat pergerakan buah-buah milik putih. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi permainan dilanjutkan dengan gajah ke B2, lalu pion ke D5 dari hitam. Jadi hitam memajukan pion-pionnya untuk mendapatkan ruang lebih banyak lagi di sini. Gajah ke E2 dari putih, pion ke D4, kuda ke C4 mengancam menteri, dan hitam memutuskan untuk memberikan gajahnya yang ada di E6 dengan gajah makan C4. Dan setelah gajah makan C4, lalu kuda ke D6, hitam mengancam gajah yang ada di C4. Lalu putih mencegah ancaman dari hitam dengan gajah ke A3 untuk menekan diagonal A3 ke F8. Hitam melanjutkan dengan kuda E ke F5, benteng ke C1, pion ke E4 dari hitam. Jadi hitam terus memajukan pion-pion pusat miliknya untuk mendapatkan keunggulan ruang sebagai kompensasi dari pengorbanan yang dilakukan hitam sebelumnya. Gajah ke C5 dari putih. Jika menteri makan gajah, maka gajah makan F7 dan menteri hitam akan hilang.
Jadi hitam melakukan langkah menteri ke D8 untuk menyelamatkan menterinya. Benteng ke E1, benteng ke E8, pion ke B4, kuda makan C4, benteng makan C4, lalu pion ke E3 dari hitam untuk membuka pertahanan dari raja milik putih. Pion F makan E3, kuda makan E3 dengan ancaman benteng yang ada di C4, lalu menteri ke A4 dari putih untuk mengancam balik benteng yang ada di E8. Sehingga hitam tidak bisa memakan benteng yang ada di C4 dengan kuda karena ada langkah benteng makan E8. Oleh karena itu, hitam menjalankan benteng ke E6 di sini untuk mencegah ancaman dari putih. Dan di posisi ini, benteng milik putih yang ada di C4 menjadi terancam dan putih melarikan bentengnya ke petak C1. Dilanjutkan dengan menteri ke D5 dengan ancaman terhadap pion yang ada di G2, benteng ke E2 untuk menjaga ancaman dari hitam. Dan di posisi ini sebenarnya hitam melakukan sebuah kesalahan dengan melangkahkan pion ke D3, yang mana sebaiknya hitam di sini tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan serangan. Dan menurut rekomendasi Stockfish, langkah terbaik hitam adalah dengan memainkan pion ke H5, yang kemudian diikuti dengan langkah gajah ke H6 untuk menjaga kuda yang ada di E3, sehingga pion yang ada di D3 bisa maju lebih jauh lagi nantinya. Baiklah, jadi karena hitam di sini melanjutkan dengan pion ke D3, dan untungnya putih di sini kembali melakukan kesalahan dengan benteng ke D2. Sebenarnya, langkah terbaik putih di sini adalah dengan memakan kuda yang ada di E3, dan putih memiliki posisi yang sangat unggul. Sebagai contoh, jika gajah ke D4 di sini, maka menteri ke A7, gajah makan E3 skak, gajah makan E3, pion ke D2 dengan ancaman promosi, benteng ke D1, menteri ke D3 mengancam gajah yang ada di E3, dan setelah gajah makan D2 dan menteri ke D2, di sini putih memiliki langkah ancaman benteng ke F1, sehingga hitam tidak bisa memakan gajah yang ada di D2. Karena jika hitam memakan gajah, maka menteri makan F7 diikuti dengan menteri ke F8, dan hitam akan skakmat. Jadi di posisi ini, putih akan unggul 1 perwira dan memiliki 2 pion bebas yang tentu saja sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan ini. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi di permainan, putih menjalankan benteng ke D2, dan Parham melakukan langkah yang sangat baik dengan gajah ke D4 untuk mengambil alih diagonal A7 ke G1. Dan setelah raja ke H1 dan kuda makan G2, lalu menteri ke B3 dan menteri ke A8. Di posisi ini, Viswanathan Anand menyerah. Memang posisi ini sudah sangat sulit. Sebagai contoh, kita akan mengambil 2 langkah terbaik yang mungkin bisa terjadi di posisi seperti ini. Yang pertama, gajah makan D4. Jadi setelah gajah makan D4, ada langkah kuda ke F4 skak, dan setelah raja ke G1, lalu kuda ke H3 skak, dan raja ke F1, ada langkah menteri ke H1 skak, gajah menutup skak, dan menteri makan G1. Dan putih akan skakmat di posisi ini. Baiklah, untuk langkah kedua yang mungkin terjadi, sebagai contoh, jika benteng makan kuda di sini, maka ada langkah pion ke D2. Pion tidak bisa dimakan karena benteng yang ada di G2 terpin, dan hitam di sini memiliki ancaman benteng ke E1 skak. Dan langkah terbaik putih adalah dengan memainkan benteng C ke G1, dan setelah gajah makan G1, lalu menteri ke D3, gajah makan C5 dengan ancaman benteng ke E1, lalu menteri makan D2, dan hitam bisa melakukan pengorbanan lagi dengan gajah makan B4. Dan setelah menteri makan B4, lalu benteng ke E2, mengancam benteng yang ada di G2 dengan memanfaatkan pin dari menteri yang ada di A8. Dan satu-satunya langkah putih untuk menjaga benteng ini adalah dengan menteri ke G4. Dan hitam bisa memenangkan permainan dengan benteng ke E1 skakmat. Jadi dapat disimpulkan, setelah langkah menteri ke A8, memang wajar untuk Viswanathan Anand menyerah di sini karena posisi ini sudah sangat sulit untuk buah putih.
Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan pertandingan antara Viswanathan Anand melawan Parham Maksudlo. Dan semoga teman-teman bisa terhibur dengan pembahasan partai kali ini. Untuk teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, mungkin sekian video kali ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.